Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi dari laporan KKL kami, yaitu pengembangan aplikasi KAI Akses sebagai transformasi pelayanan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Fajar. Kepada Fajar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Putra. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai pembahasan terkait dengan tinjauan pustaka dan hasil observasi. Pertama yaitu tinjauan pustaka, kita akan membahas tentang definisi dari sistem informasi manajemen. Di sini kami mengutip menurut Hartono yang mengatakan bahwasannya sistem informasi manajemen yaitu sebuah serangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. Kemudian tinjauan pustaka selanjutnya yaitu pelayanan PT KAI berbasis elektronik. Pelayanan PT KAI berbasis elektronik adalah transformasi dari bentuk pemberian layanan dari PT KAI dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi serta era digitalisasi. Sistem pelayanan elektronik yang diberikan oleh PT KAI berbentuk aplikasi yang disebut dengan KAI Akses. Kemudian transformasi pelayanan. Transformasi pelayanan publik dilakukan dengan pemanfaatan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan dengan cepat. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan transparansi dalam pelayanan. Transformasi digital dalam pelayanan publik ini semata untuk dapat terus menjawab kebutuhan masyarakat dan terus berkembang dengan tetap menyediakan pelayanan publik yang mudah, cepat, serta responsif. Kemudian berdasarkan observasi yang pertama yaitu sejarah didirikannya PT Kereta Api Indonesia. PT KAI berdiri pada tanggal 28 September tahun 1945 dengan nama Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau disingkat dengan DKARI setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya, DKARI adalah wadah pengelola seluruh angkutan kereta api oleh pihak Jepang yang saat itu masih menduduki wilayah Indonesia. Kemudian ketika Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama yang disingkat dengan SS atau VS, gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta kecuali DSM. Berdasarkan perjanjian damai konferensi meja bundar atau KMB pada tahun 1949, dilaksanakan pengambil alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Kemudian kita akan lihat tentang visi dan misi dari PT KAI. Visi dari PT KAI yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Kemudian dalam PT KAI memiliki beberapa misi. Yang pertama yaitu untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan termasuk memprakarsai atau melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Kemudian ada pun juga tugas pokok dan fungsi dari beberapa struktural dalam PT KAI. Yang pertama yaitu Direktur Utama yang memiliki tugas menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan dan menandatangani surat atas nama direksi kepada RUPS, Dewan Komisaris, dan pihak lainnya. Kemudian ada bagian Direktur Niaga, yaitu memiliki tugas yaitu penetapan kebijakan terkait fungsi pengusahaan jasa angkutan penumpang dan barang yang terdiri dari marketing planning, marketing research, kemudian marketing communication, kemudian product development, sales for corporate, retail customer relationship management, kemudian pengendalian juga tugas tentang komersialisasi aset produksi dan non produksi di wilayah Jawa dan Sumatera.
Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siva Maira. Kepada Siva, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan materi yang disampaikan oleh Fajar, yaitu sumber daya manusia pada PT KAI. Sumber daya manusia adalah orang yang berperan penting dalam menjalankan usaha perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Usaha sebuah perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya manusia. Oleh karenanya, diperlukan pengelolaan yang baik agar sumber daya manusia ini menjadi faktor untuk mendukung perusahaan dalam mencapai keberhasilannya. Dan yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Fasilitas umum yang pertama yaitu area parkir, yang kedua loket, yang ketiga vending machine tiket kereta api, yang keempat check-in counter, yang kelima boarding gate, yang keenam customer service on station, yang ketujuh ruang tunggu penumpang, yang kedelapan jalur kedatangan, dan yang terakhir yaitu jalur keberangkatan. Selanjutnya yaitu fasilitas pendukung. Yang pertama yaitu musola, yang kedua toilet, selanjutnya informasi berupa layout stasiun, display kereta api, jadwal dan ketersediaan tempat duduk, serta papan petunjuk arah. Yang keempat, angkutan lanjutan. Yang kelima, titik kumpul evakuasi. Yang keenam, klinik. Yang ketujuh, CCTV. Yang kedelapan, lost and found. Yang ke-9, hotel transit. Yang ke-10, gerai makanan cepat saji. Yang ke-11, minimarket. Yang ke-12, bank dan ATM. Travel agent counter, lift, eskalator, dan intermoda seperti bus, taksi, dan balai. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum pelaksanaan SIM di PT Kereta Api. Yang pertama, Permen PANRB 17 tahun 2017 tentang penilaian UPP. Yang kedua yaitu Permenhub 63 tahun 2019 tentang SPM angkutan orang dengan kereta api. Yang ketiga yaitu maklumat direksi PT KAI maklumat pelayanan. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum kereta api menjadi perusahaan perseroan. Selanjutnya itu pengembangan aplikasi KAI Akses sebagai transformasi pelayanan di Stasiun Gambir. Pengembangan aplikasi KAI Akses di Stasiun Gambir meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, aplikasi ini menyediakan informasi lengkap tentang Stasiun Gambir, termasuk peta stasiun, fasilitas yang tersedia, dan informasi keberangkatan dan kedatangan kereta. Pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi ini melalui aplikasi. Selain itu, aplikasi KAI Akses juga memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan tiket secara online. Pengguna dapat mencari jadwal kereta api yang berangkat atau tiba di Stasiun Gambir, memilih tempat duduk dan memesan tiket melalui aplikasi tanpa perlu mengantri di loket tiket fisik di stasiun. Beberapa contoh transformasi pelayanan yang mungkin terjadi di Stasiun Gambir. Yang pertama yaitu pemesanan tiket online. Yang kedua, self check-in dan pintu gerbang otomatis. Yang ketiga, informasi penumpang yang terintegrasi. Yang keempat, peningkatan fasilitas dan kondisi stasiun. Yang kelima, peningkatan informasi perjalanan. Dan yang terakhir yaitu layanan bantuan dan pengaduan. Selanjutnya yaitu latar belakang sistem informasi manajemen atau aplikasi di PT KAI. Perkembangan PT KAI Kereta Api Indonesia dibuktikan dengan banyaknya inovasi yang telah dikembangkan selama ini, yaitu dengan pengembangan pemesanan tiket yang dapat diakses secara online, yang diimplementasikan untuk mempermudah para pelanggan yang ingin menggunakan kereta api. Dengan hanya menggunakan sebuah aplikasi bernama KAI Akses untuk memesan tiket, baik tiket kereta api lokal maupun untuk tiket perjalanan jauh. KAI Akses merupakan aplikasi resmi milik PT Kereta Api Indonesia atau Persero yang diluncurkan sebagai pemenuhan kebutuhan para penumpang baik kereta api jarak jauh, menengah maupun dekat atau lokal. Aplikasi KAI Akses diluncurkan pada tanggal 4 September 2014. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah,
Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pio Andika. Kepada Pio dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tujuan SIM atau aplikasi di PT Kaya Akses. Tujuan utama dari sistem informasi manajemen dan aplikasi Kaya Akses di PT Kereta Api Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Selain itu, meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperbaiki efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya, manfaat SIM di PT KAI. Pertama, memperluas jaringan atau channel pembelian tiket kereta api. Kedua, menyediakan fasilitas cetak, tiket mandiri. Yang ketiga, menyediakan mesin antrian yang berupa mesin Q-Matic. Service on station and train. Yang keenam, tersedianya layanan on training clean dengan 2 orang petugas di setiap kereta yang bertugas menjaga kebersihan. Yang ketujuh, tersedianya aplikasi Kaya Akses yang menyediakan layanan informasi mengenai sisa kursi, jadwal keberangkatan, kedatangan kereta api, boarding pass, dan layanan virtual lainnya. Selanjutnya, bentuk SIM di PT KAI. Penggunaan Kaya Akses. Implementasi Kaya Akses membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional PT Kereta Api Indonesia sehingga menjadi solusi bagi pemerintah dalam menjaga ketertiban sebagai bentuk resmi Kaya Akses yang diluncurkan pada 2014. Aplikasi hanya memiliki fitur untuk penjualan tiket, pembatalan tiket, dan perubahan jadwal. Namun fitur-fitur lainnya yang mendukung kemudahan akses dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya, SOP SIM atau aplikasi di PT KAI. Pertama, pembatalan tiket, cancel tiket. Kedua, ubah jadwal tiket atau reschedule tiket. Yang ketiga, pembelian kereta api lokal. Yang keempat, membeli tiket kereta api 1 jam sebelum keberangkatan. Yang kelima, boarding pass. Selanjutnya, pelaksanaan SIM pada aplikasi secara umum. Dalam pelaksanaannya, SIM pada aplikasi Kaya Akses dilengkapi dengan fitur-fitur seperti laporan penjualan tiket, analisis data penumpang, rute perjalanan kereta api. Dengan adanya fitur tersebut, manajemen dapat mengetahui tren permintaan pasar serta pengoptimalan kinerja operasional. Selain itu, SIM pada aplikasi Kaya Akses juga mencakup area finansial dan akuntansi. Fitur ini akan membantu melacak transaksi keuangan yang terjadi dalam bisnis PT KAI sehingga manajemen dapat mengevaluasi kinerja keuangan secara lebih efektif. Dengan implementasi sistem informasi manajemen, aplikasi Kaya Akses secara umum memberi banyak manfaat bagi PT Kereta Api Indonesia karena mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas selama proses bisnis berlangsung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi terakhir akan dibacakan oleh Gustia. Kepada Gustia dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya.
tentang hasil setelah diterapkannya SIM pada aplikasi secara umum. Yang pertama, kualitas informasi dari mobile application KAI-Akses. Informasi yang dimuat dalam aplikasi KAI-Akses diperbarui secara berkala, yang dimana informasi tersebut bisa menjadi lengkap atau kompleks karena setiap informasi yang dimuat di aplikasi KAI-Akses diberikan tanggal update sehingga dapat diketahui bahwa informasi tersebut masih berlaku atau tidaknya. Yang kedua, kualitas layanan atau service quality dari mobile application KAI-Akses. Semua layanan yang dimuat dalam aplikasi KAI-Akses sangat memudahkan pengguna dan lebih efisien. Dari mulai pemesanan tiket hingga pembayaran serta pembatalan dan perubahan jadwal tiket kereta api pun terbilang mudah dan ringkas. Yang ketiga, penggunaan mobile application KAI-Akses. Penggunaan dari aplikasi KAI-Akses sangatlah terbilang mudah karena terfokuslah pada pemesanan tiket kereta api, hanya saja ada penambahan-penambahan fitur yang inovatif. Penggunaan dari aplikasi KAI-Akses ini tidak dibatasi dari segi waktu, berarti bisa digunakan sehari-hari dengan melakukan pemesanan tiket baik jarak jauh maupun kereta api lokal. Yang keempat, kepuasan pengguna dari mobile application KAI-Akses. KAI-Akses ini mudah digunakan semua pengguna kereta api serta terjangkau semua pengguna kereta api. Umumnya customer sudah sangat puas dengan kehadiran aplikasi KAI-Akses karena semakin mempermudah transaksi yang ada, seperti transaksi pembayaran melalui e-wallet dan kris yang sangat dibutuhkan di zaman digitalisasi ini. Selanjutnya itu tentang permasalahan yang terjadi pada aplikasi KAI-Akses. Yang pertama itu aplikasi mengalami gangguan. Aplikasi yang masih terdapat gangguan dalam pemesanan tiket sangat menjelajahi jalur perjalanan tidak merespon dan gangguan terlihat jelas. Kemudian terganggunya aplikasi dapat mengganggu konsumen yang memesan tiket. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang aplikasi KAI-Akses karena aplikasi KAI-Akses tidak dapat digunakan. Lalu kerja aplikasi gagal dan rata-rata penumpang kereta api usia lanjut yang tidak begitu bisa menggunakan teknologi smartphone sehingga banyak pengguna masih menemui kendala. Selanjutnya itu terkait solusi yang ditawarkan dalam permasalahan aplikasi KAI-Akses di PT KAI. Yang pertama itu solusi untuk kendala aplikasi mengalami gangguan, yaitu perusahaan perlu meningkatkan kualitas dan komitmen kuat untuk melakukan perbaikan yang baik lagi pada aplikasi akses agar konsumen tidak bermasalah ketika melakukan transaksi pembelian tiket. Yang kedua, solusi untuk kendala kurangnya pemahaman, yaitu perusahaan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai aplikasi KAI-Akses sehingga pengguna memahami, dan PT Kereta Api Indonesia harus lebih aktif dalam mensosialisasikan cara menggunakan aplikasi KAI-Akses kepada penumpang. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Gustian telah membacakan materi terakhir. Selanjutnya, dapat saya simpulkan, Stasiun Gambir melakukan beberapa inovasi pelayanan publik yang dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna layanan. Inovasi pelayanan publik yang ada di Stasiun Gambir terutama dalam penerapan aplikasi KAI-Akses. KAI-Akses adalah aplikasi resmi dari PT KAI atau Persero yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi, membeli tiket dan mengatur perjalanan kereta api. Dewasa ini, inovasi yang dilakukan oleh PT KAI semakin bervariasi. Pembaruan dalam internal perusahaan ditambah dengan kualitas SDM pegawai yang berkompeten menjadikan PT KAI menjadi percontohan dalam bidang transportasi publik. Walaupun belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada publik, namun PT KAI terus meningkatkan kualitas organisasinya baik dari manajerial internal maupun output yang dikeluarkan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.